Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masuk ke tahap pengembangan generate gaji bagian preview, teman-teman ya. Namun sebelum masuk ke sana, di sini ada beberapa yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Silahkan teman-teman login dulu aja sebagai admin. Kemudian masuk ke laporan lembur. Nah, di sini ada kolom tarif per jam ya, sama kolom total upah. Untuk tarif per jam ini waktu itu kita buatnya hardcode ya untuk nominalnya. Jadi 50.000 ini kita ketikkan di dalam codingannya. Oke, kalau kita lihat ke dalam codingannya, kita buka aja laporan lembur.php. Nah, untuk tarif per jam di sini kita ketik secara hardcode ya di sini 50.000. Oke, berhubung kita sudah punya data jabatan dan di data jabatan sudah ada tarif lembur per jamnya, gimana kalau kita ambil dari sini aja ya untuk tarif lemburnya? Oke. Kemudian di sini kita juga akan menambahkan satu kolom yaitu kolom jabatan biar nanti tahu gitu untuk Muhammad Raihan ini jabatannya apa dan tarif lemburnya berapa. Selanjutnya kita juga akan mengubah bagian total upah ini. Jadi total upah ini akan dihitung total upahnya jika statusnya approved ya. Jika selain approved, total upahnya nggak dihitung. Nanti kita akan set 0 di sini ya. Walaupun dia di sini total jamnya 2. Oke, kita akan langsung aja perbaiki itu. Berarti sekarang kita masuk aja ke file laporan lembur. Pertama, kita akan ubah dulu untuk query-nya, teman-teman. Ini kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini ya. Kita butuh kolom overtime rate sama butuh kolom position name, teman-teman ya. Oke, berhubung kolom-kolom itu ada di tabel position ya, kita join di sini dengan tabel tersebut. Oke, di sini untuk left join-nya kita enter aja. Kemudian titik komanya hapus dulu aja, enter lagi, kita ketik aja left join. Jadi kita join dengan tabel positions, kita kasih alias P. Lalu kita akan join tabel position ini dengan tabel user ya. Oke, berarti P on U position ID sama dengan PID. Oke, kemudian kita akan tambahkan selectnya di sini. Tabel P, kita akan ambil name, kita kasih alias position name, koma, kemudian tabel P, overtime rate. Oke, kalau kita coba jalankan, nah di sini sudah ada position name sama overtime rate ya. Oke, kita akan copy aja query-nya. Lalu kita paste di sini. Ini kita coba rapihkan dikit. Kemudian ALTZ, nah biar kelihatan, kita save dulu. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan kolom jabatan. Kemudian jabatan itu kita isi dengan position name. Kita save dulu, kemudian refresh. Nah, seperti ini ya. Muhammad Raihan, staff, kemudian tarif per jamnya 50.000. Untuk tarif per jam kita akan ubah juga ya. Tarif per jamnya berarti ini kita cut aja. Kita pindahkan ke dalam loopingan sini. Jadi tarif per jamnya kita akan ambil dari kolom overtime rate. Kolom ini teman-teman ya. Kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Sudah sesuai dengan jabatan ya untuk tarif per jamnya. Staff 30.000, supervisor 50, manajer 150.000. Total upahnya juga kita akan edit ya. Berarti yang selain approved ya, jangan kita hitung total upahnya, kita akan set 0 aja. Oke.
Oke, berarti di bagian sini kita akan kasih kondisi jika status sama dengan approved, tanda kutip, tanda tanya, maka lakukan perhitungan. Kemudian jika bukan approved, maka kita set 0 aja seperti ini ya. Lalu kita save, kemudian refresh. Nah, seperti ini. Kemudian untuk format rupiahnya ini yang bagian RP-nya ada titik ya, kita hapus aja titiknya. Hapus aja titiknya. Kalau teman-teman pengen pakai titik silahkan, nggak pakai titik juga apa-apa ya. Oke, nah seperti ini aja. Sip. Saya rasa untuk perbaikan laporan lembur sudah cukup ya. Ada jabatan, kemudian tarif per jamnya sudah mengikuti jabatan, lalu total upahnya yang dihitung hanya yang statusnya approved. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke generate gaji bagian preview. Di preview ini nanti isinya adalah proses perhitungan gaji, kemudian untuk hasil perhitungannya kita akan tampilkan di website. Namun sebelum ke sana kita akan coba melakukan perhitungan secara manual dulu ya menggunakan Excel. Di sini saya sudah buat terkait perhitungan gajinya. Kurang lebih untuk tampilan preview nanti itu muncul tabel seperti ini ya, di mana ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom nomor, lalu periode, kemudian karyawan, jabatan, gaji pokok, total lembur, total tunjangan, total potongan, sama total gaji bersihnya. Jadi untuk video kali ini kita akan fokus untuk melakukan proses penggajian bulan Maret teman-teman ya. Oke, terkait perhitungan ini mungkin setiap perusahaan itu berbeda-beda ya cara hitungnya, berbeda-beda juga untuk kebijakannya. Namun di video kali ini kita akan coba melakukan perhitungannya seperti ini aja. Sip, pertama kita akan coba lihat dulu terkait gaji pokok. Untuk gaji pokok ini didapatkan dari jabatan ya. Setiap jabatan mempunyai gaji pokok yang berbeda. Kalau kita lihat di websitenya di jabatan di sini sudah ada kolom gaji pokok ya. Untuk nominalnya seperti ini. Di sini sudah saya inputkan satu persatu. Kemudian total lembur adalah total lembur yang sudah diajukan ya dan statusnya sudah proof. Kalau kita lihat di laporan lembur, nah di sini yang sudah proof pada bulan Maret ini ada dua teman-teman ya, yaitu Muhammad Raihan sama Rafa Kila. Di mana Muhammad Raihan ini total upahnya itu sebesar 90.000 dan Rafa Kila 250.000 dan sudah saya inputkan juga di sini ya. Muhammad Raihan 90.000 dan Rafa Akila 250.000. Kemudian untuk total tunjangan di sini ada rumusnya ya. Total tunjangan itu didapatkan dari total tunjangan jabatan ditambah manual tunjangan. Untuk tunjangan jabatan itu kita ambil dari jabatan sini. Nah, yang ini ya, per jabatan dia sudah ada tunjangannya masing-masing. Ini kita jumlahkan. Kemudian hasil jumlahnya kita jumlahin lagi, kita tambahkan lagi dengan manual tunjangan yang di sini ya. Di sini untuk bulan Maret setiap karyawan mendapatkan tunjangan hari raya 2025 ya. Sebesar 1 kali gaji pokok ya pada masing-masing jabatan. Oke, jadi tunjangan manual ini ditambah dengan tunjangan jabatan yang di sini. Lalu hasilnya disimpan di sini teman-teman ya. Oke, setelah itu untuk total potongan rumusnya adalah potongan alfa ditambah dengan manual potongan jika memang ada ya. Untuk potongan alfa itu rumusnya total alfa, jadi berapa kali alfa di bulan tersebut, kemudian dikali dengan nominal potongan per harinya ya. Untuk mendapatkan nominal potongan per hari itu didapatkan dari gaji pokok dibagi total hari kerja. Nah, di sini kita butuh total hari kerja juga teman-teman ya. Nah, berhubung di bulan Maret 2025 ini total hari kerjanya 19 hari. Jadi di sini rumusnya kalau kita lihat di sini ada potongan alfa per hari ya. Gaji pokok dibagi dengan 19 ini, maka didapatkan nilai segini ya. Untuk setiap jabatan berbeda-beda. Oke, itu untuk
rumus potongan alfa ya. Berhubung di bulan ini yang alfa itu hanya Rafa dan alfa cuma satu kalau kita lihat ke laporan absensi. Nah, ini yang bulan April saya sengaja kosongin ya karena kita akan fokus ke Maret aja. Nah, di bulan Maret sudah full. Di sini untuk daftar karyawannya juga ada 4 ya, biar kita enak aja lihatnya gitu ya. Jadi nggak terlalu kebanyakan. Di sini ada 4 di mana semuanya pada masuk kerja kecuali Rafa. Ya, Rafa itu Alpa 1 nih di tanggal 27. Kemudian Fikri Firmansyah itu cuti di tanggal 26, 27. Lalu sisanya pada full masuk. Totalnya 19 hari kerja ya. Untuk total hari kerja itu berarti jumlah hari pada bulan tersebut dikurangi dengan total weekend ya. Nih ada weekend yang hitam-hitam ini weekend, kemudian ditambah libur nasional. Jadi yang dihitung adalah yang warna hijau-hijau ini, total hari kerja. Oke, di sini yang alpha hanya Rafa teman-teman ya, satu. Nah, di sini sudah saya input satu. Kemudian satu ini dikali dengan nominal potongan per hari didapatkanlah segini. Kemudian ini sudah saya inputkan ke sini. Oke, berarti untuk total potongan itu rumusnya potongan alfa ditambah manual potongan. Oke, untuk manual potongan ini jika memang ada kita jumlahkan juga ya. Kita lihat manual potongan. Nah, berhubung di sini hanya ada satu ya Julfikar Nur Fikri, berarti yang Rafa ini cukup potongan alfa aja ya, nggak ada potongan manualnya. Oke, yang ada itu hanya Julfikar Nur Fikri 500.000 total potongannya. Di sini ya Julfikar Nur Fikri pada bulan Maret itu kasbon nominalnya 500.000. Dan ini akan kita potong untuk gajian bulan Maret. Oke, sudah saya inputkan di sini seperti ini. Kemudian untuk total gaji. Total gaji itu rumusnya adalah gaji pokok ditambah lembur ditambah tunjangan. Setelah tahu hasilnya baru dikurang dengan total potongan. Oke, teman-teman, jadi itu terkait rumus perhitungan gajinya secara manual seperti ini, teman-teman ya. Nanti kurang lebihnya kita akan buat rumus seperti ini juga di websitenya menggunakan PHP. Oke, kita lanjut untuk membuat bagian preview atau perhitungan gaji otomatisnya di video berikutnya aja teman-teman ya. Sip, di video kali ini cukup segini aja. Terima kasih.